Sebelum rame hashtag kabur aja dulu kemarin, saya sudah merasakan di 12 tahun yang lalu. Sudah kaburnya 12 tahun yang lalu? Betul. Sebelum, kalau kita kan mungkin segitiga ya, usia yang muda itu banyak, makin tua itu makin dikit. Nah di Jepang tuh segitiganya terbalik. Anak mudanya sedikit? Betul, anak mudanya orang sedikit. tuanya banyak? Orang tuanya banyak, betul. Jadi sekarang mereka membutuhkan banyak tenaga kerja dari Indonesia? Seperti itu Bang, jadi problem orang Jawa Barat ini entah gimana ya. Ada yang berangkat belum selesai 3 tahun, setahun pengen pulang. Setahun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemang, Kang Reza. Alhamdulillah, saya Kang Haru. Ya, sahabat Kopi Inspirasi, saya sedang dengan Kang Reza sore hari di Jakarta, di salah satu hotel di kota Jakarta. Dan kali ini kita akan ngobrol sama Kang Reza yang punya pengalaman dengan negeri matahari terbit ya, Jepang ya. Ya, Pak. Kang Reza bisa cerita gimana mulainya jadi berurusan sama Jepang? Oh ya, baik. Terima kasih banyak Kang Haru. Jadi langsung saya dulu itu 2013, ya, 2013 tahun yang lalu saya pergi ke Jepang. 12 tahun yang lalu ya? 12 tahun yang lalu. Sebelum rame hashtag kabur aja dulu kemarin, saya sudah merasakan di 12 tahun yang lalu. Sudah kaburnya 12 tahun yang lalu? Betul. Okay. Sebelum viral sekarang tuh Kang. Oke. Nah, alhamdulillah saya memutuskan untuk ke sana karena memang saya melihat peluang di kita. Meskipun mungkin saat itu mencari pekerjaan tidak sesulit sekarang. Ya, tapi lebih dari salary-nya mungkin. Dulu di bidang apa di Jepang? Di teknik permesinan ya. Teknik permesinan. Iya. Oke. Seperti itu. Jadi pergi ke Jepang, alhamdulillah 3 tahun di sana. Alhamdulillah selesai. Pulang itu langsung dapat tawaran jadi penerjemah di salah satu perusahaan Jepang di daerah Bekasi. Di Bekasi. Iya. Tawaran untuk jadi penerjemah. Betul, penerjemah di 3 tahun di Jepang betah nggak? Betah, alhamdulillah. Betah. Waktu itu belum nikah? Waktu itu belum. Belum nikah. Belum nikah. Kenapa nggak diterusin di Jepang? Nah, dulu itu belum selonggar sekarang gitu, Kang. Iya, jadi dulu tuh kalau sudah kontrak 3 tahun sudah. Kalau sekarang sampai kita mau selamanya pun bisa sekarang. Boleh ya? Agak boleh sekarang. Kalau dulu masih Sudah 3 tahun pulang? Pulang, betul, harus pulang. Harus pulang. Itu belajar bahasa Jepang berapa lama? Kalau dulu sebelum berangkat ke Jepang tuh saya paling cuma 2 bulanan. 2 bulan belajar bahasa Jepang, bisa ngomong? Belum. Ketika Belum. datang ke Jepang itu 1 bulan di training center lagi. Oh. Langsung diajarkan oleh guru bahasa Jepang, orang Jepang asli. Orang Jepang asli. Ya, Dia jadi bisa total bahasa 3 Indonesia? bulan. Dia bisa bahasa? Nggak bisa. Nggak bisa bahasa Indonesia? Full bahasa Jepang. Full sebulan. bahasa Jepang? Iya. Oh, yang memberangkatkan dulu perusahaan Jepang atau perusahaan Indonesia dulu? Perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang Yang waktu di Jepang. 2012 itu? 2013 betul. 2013 itu? Betul, Kang. Oh. Oke, gajinya gede ya? Di Jepang? Ya, alhamdulillah. Saat itu kursnya tinggi dan biaya hidupnya belum sebesar sekarang tuh lumayan besar. Gitu. Besar lah. Iya, iya, iya. Bisa Jadi 3 nabung. tahun bisa nabung ya? Betul, alhamdulillah di sana. Setelah itu jadi penerjemah? Setelah itu jadi penerjemah, lalulah ditawari untuk berbisnis dengan orang Jepang yang ingin mendirikan sebuah lembaga untuk mengirimkan orang Indonesia, orang muda Indonesia ke Jepang. Dari Sudah awal berapa lama itu? itu dari 2019. 2019. Jadi dari awal? Dari awal ngerintis dari nol. Dari nol? Dari Iya. nggak ada jadi ada? Betul. Dari nggak Berarti ada, sekarang sudah 6 tahun? udah 6 tahun. Berapa per tahun bisa mengirimkan tenaga kerja? Per tahun kita hampir mendekati 100, nggak nyampe 100. 100 rata-rata setahun. Rata-ratanya. Orang mana aja itu? Nah, itu kebetulan kebanyakannya dari seberang. Kang. Bukan orang Jawa Barat? Jawa Barat ada, cuman mendominasi Sumatera. Sumatera? Iya. Orang Jawa Barat sedikit? Jawa Barat ya 30%-an. 30%? Iya. Kenapa orang Jawa Barat sedikit? Nah, seperti itu Kang. Jadi problem orang Jawa Barat ini entah gimana ya.
Ada yang berangkat belum selesai 3 tahun, setahun pengen pulang. Setahun pengen pulang. Iya, karena kan kontrak itu minimal 3 tahun. 3 tahun. Iya. Kenapa dia nggak betah gitu? Nggak ada lalap itu di sana atau gimana? Entah mungkin ya Kang ya. Mungkin kan orang Sunda mah si Bali-nya teh dikubur ya, beda dengan suku lain. Jadi gampang homesick gitu. Homesick. Wah, iya. Dulu homesick nggak, Kang Dulu Reza? saya 6 bulan pertama homesick. Tapi ke sana ya karena ingat tujuan awal apa, jadi struggling. Ya alhamdulillah bisa beres 3 tahun gitu Kang. Jadi harusnya nggak ada alasan sulit lapangan pekerjaan. Betul. Sebenarnya pekerja itu banyak. Pekerjaan banyak. Masalahnya apa? Spesifikasi kita yang kurang. Masalahnya lebih di adaptasi. Adaptasi Adaptasi. bahasa, adaptasi Bahasa. budaya. Kerja di sana kan etos Budaya kerjanya kerja. keras, betul. Jadi masalah utamanya itu, Betul. bukan masalah keterampilan. Keterampilan sih kalau dari awal dilatih, jadi tidak langsung diberikan pekerjaan yang berat. Saya pun dulu ya dari hal-hal ringan dulu dikasih. Nggak melihat mungkin background pendidikan, wah ini agak pendidikannya tinggi langsung kasih yang berat, nggak. Karena mereka paham kita kan bukan asli orang Jepang, banyak apa manual book yang mungkin kita nggak paham gitu, makanya dikasih yang ringan-ringan dulu, dibimbing, naik sampai. Jepang kenapa butuh tenaga kerja dari banyak negara termasuk Indonesia? Apa masalah mereka? Masalah utamanya aging population gitu Kak. Jadi kalau kita kan mungkin segitiga ya, usia yang muda itu banyak, makin tua itu makin dikit. Nah di Jepang tuh segitiganya terbalik. Anak mudanya sedikit, Betul, anak muda orang sedikit, tuanya banyak. orang tuanya banyak, betul, Jadi sekarang mereka membutuhkan banyak tenaga kerja dari Indonesia, betul. Khususnya Asia Tenggara, Asia Tenggara. iya. Indonesia termasuk favorit gitu Kang. Kenapa Indonesia favorit? Karena dikenal pertama orang Indonesia itu murah senyum Kang. Oh, senyum. Jadi ramah, gitu, Ramah. ramah senyum, semangat, ceria, Bersemangat, bersemangat, ceria. betul, Dulu juga ada interaksi ya Jepang sama Indonesia ya, betul. walaupun interaksinya nggak enak ya. Artinya Jepang juga sedikit banyak tahu lah ya orang Indonesia. Betul, Gitu ya. betul, seperti itu. Iya. Jadi sekarang banyaknya yang dikirim tenaga kerja bidang apa? Sekarang kebetulan kebutuhan industri yang paling banyak itu di keperawatan lansia. Keperawatan lansia, Ya, itu peringkat paling atas. Keduanya restoran, restoran, pabrik-pabrik makanan, sisanya Pabrik makanan. manufaktur gitu. manufaktur. Kang Reza ngirim ini juga, perawat juga? Ngirim perawat juga. Oh ngirim? Nah, iya. Oh iya. Jadi yang favorit di Jepang sama LPK-nya Kang Reza dikirim. Betul. Apa nama LPK-nya? LPK Kyoraka Asia Global, Kang. Kyoraka Asia Asia Global. Global, gitu. Apa Kyoraka itu? Kyoraka itu arti di bahasa Indonesianya murni. Murni. Iya, Kyoraka purity. Asia Global ya. Iya, Oke. Jadi banyaknya perawat. banyaknya perawat. Terus menurut Kang Reza, ketika anak-anak muda sekarang bikin tagar kabur aja dulu tuh, Betul. apa yang terjadi di kita? Ya, sebetulnya memang bukan hanya problem pendapatan yang kecil saja di Indonesia tuh, tapi mungkin kita lebih dihargai ketika berada di luar negeri. Kita lebih dihargai ketika berada di luar negeri. Betul. Kenapa? Bukan hanya dari segi salary, mungkin dari segi perlakuan kita di lingkungan kerja, gitu. Budaya kerja, lingkungan kerjanya. lingkungan kerja lebih nyaman di luar negeri. Gitu. Mungkin Akhirnya- orang banyak yang bilang, kerja di luar negeri gaji gede, tapi kan living cost-nya juga tinggi. Nah, memang betul. Tapi kalau kita presentasikan, ya kita presentasi jauh lebih besar living cost di Indonesia dengan gaji UMR misal untuk kosan aja bisa sampai 50% dan lain-lain. Intinya mah sisanya lebih banyak ketika bekerja di luar negeri. Berarti kalau menurut Kang Reza tidak apa-apa ya anak-anak Indonesia kerja di luar negeri. Kira-kira apa tipsnya supaya anak muda kita sukses kerja di luar negeri? Tips yang pertama, pelajari bahasa negara yang dituju. Bahasa nomor satu, Bahasa nomor satu Oke. pastinya. Yang kedua budayanya, pelajari budayanya. betul. Yang ketiga skill kerjanya, Skill kerja, keterampilan. keterampilan kerja. Jadi keterampilan bukan nomor satu.
Bukan sebetulnya khusus Jepang ya. Saya tidak tahu untuk negara lain mungkin. Iya. Tapi khusus Jepang itu keterampilan sebetulnya mereka akan dilatih oleh mereka. Oke. Mereka senang melatih kita. Mereka juga akan membantu Betul. kalau masalah skill. Ya. Bahkan salah satu tujuannya memang untuk alih teknologi, alih skill ke negara-negara yang berkembang. Jadi mereka senang melatih kita itu. Kalau misalnya sampai tinggal lama di Jepang memungkinkan? Sangat memungkinkan. Jadi orang Jepang gitu? Iya. Sekarang mah. Memungkinkan. Zaman saya mungkin 12 tahun yang lalu susah, sangat sulit. Sulit. Sekarang mah dipermudah sama pemerintah Jepang. Dipermudah. Kalau mau Iya. tinggal lama, Betul. mau bisnis di Jepang, Bisa, bisnis juga dipermudah. bisa. Bisa. Supaya betah lah orang Indonesia ya. Betul. Karena mereka butuh penduduk gitu. Butuh penduduk. Butuh penduduk. Karena populasinya makin tahun makin turun gitu, Kang. Sampai mereka mempersilahkan ya. Betul. Kalau mau kerja, Iya. mau Kuliah. berkeluarga, Betul. Berkeluarga. mau kuliah juga. Kuliah juga banyak mereka kasih beasiswa untuk anak-anak Indonesia. Banyak kasih beasiswa. S1, S2, S3 banyak. Ya, ya. Saya pernah dengar nih, ada cerita katanya Siap. orang kerja di negara ASEAN ya, Ya. yang ya katakanlah yang mengirimnya nggak betul, terus Ya. malah disekap, Hmm. malah ada yang dijual organnya Iya, iya, iya. dan sebagainya. Nah ini kira-kira tipsnya apa nih? Nah, betul. Jadi memang penting untuk mengetahui kita tuh ke sana mau kerja atau mau wisata. Kebanyakan yang seperti itu ngomongnya mau kerja tapi pakai visa wisata Mau kerja tapi pakai visa wisata agar mudah. agar mudah. Nah, ini ada cerita juga nih Kang. Saya waktu kemarin 2023 baru ketika di Jepang itu di Masjid Istiqlal Osaka, masjid alhamdulillah yang didirikan oleh orang-orang Indonesia di Osaka. Saya ketemu dengan seorang ya mungkin sebaya lah mas saya, umur 30-an pria. Mukanya kelihatan bingung gitu kan. Kenapa? Ternyata dia itu ditipu sampai 60 juta. Jadi datang ke bandara di Jepang, ketemu sama agen yang katanya agen, pakai visa wisata tuh Bang. Tapi dijanjikan kerja. Kalau visa wisata tuh boleh tinggal berapa lama? Kalau yang non visa, tanpa visa itu paling cuma 2 minggu. Itu visa on arrival maksudnya? Kalau pakai visa elektronik, Tetap ya harus nggak minta pakai izin visa. ya? Nggak pakai visa sih, Oke. gitu Bang. Itu hanya 2 minggu? Hanya 2 minggu. Nah, Dia pakai datang ke visa bandara. itu, betul, dijanjikan pekerjaan dengan visa itu. Nah, kebanyakan gitu. Kita orang Indonesia karena tergoda dengan gaji, teriming-iming gaji besar, ya sudah aja berangkat. Tujuan mau kerja, pakai visa wisata. Akhirnya dia dijemput betul di bandara. Tapi ketika menyerahkan uang 60 juta, entah gimana ceritanya, kabur aja si orangnya di bandara. Di bandara kabur? Di bandara kabur. Dia bingung mau kemana, akhirnya berlabuh di masjid. Ketemu di situ. Alhamdulillah kita bantu sih. Itu Terus barang-barang. akhirnya gimana cerita dia pulang? Akhirnya entah gimana ada ustadz yang di sananya ngebantu dan dapat kerjaan dan ganti visa. Oh, ganti visa. Nah, cuma itu jangan kerja di ditiru sana. juga, nggak semua orang beruntung seperti beliau Ya, gitu. ya harusnya dari awal Dari awal. niatnya kerja, Betul. pakai visa kerja. Itu kebanyakan. Terus seperti- untuk mengetahui bahwa lembaganya ini benar atau nggak benar gimana? di Kemenaker sendiri, di Kementerian Tenaga Kerja sendiri itu kita ada list. Kalau khusus ke Jepang ya, itu namanya SO, Sending Organization. Sending Itu, Organization. ya, tinggal dicari aja di Google SO Kemenker, nanti ada listnya. Misalnya lembaga yang datang untuk nawarin ke kita apa, kita searching di situ keluar Dikonfirmasi. konfirmasi. Kalau Ini tidak lembaganya terdaftar atau tidak di Kemenaker? betul. Oke. Kalau tidak ada, berarti bisa dipastikan hanya bodong gitu. Iya, iya. Seperti Jadi sebetulnya tidak ada alasan mengatakan kita sulit lapangan pekerjaan. betul, Mungkin itu karena informasinya kita belum tahu. betul, Toh misalnya di Jepang minimal untuk perawat, ya restoran, Restoran. pegawai konstruksi, betul, ya itu merupakan 3 besar ya, Ya. yang sangat diminati oleh orang Jepang untuk tenaga kerja Indonesia berangkat ke sana ya. betul, betul Bang. Persiapannya bahasa, Bahasa, budaya, budaya, dan skill akan dibantu. skill ya dasar lah, tipis-tipis Dasar. saja gitu Bang.
Yang penting ulah homesick Betul. itu jadi masalah. Kalau misalnya pulang sebelum kontrak gimana tuh? Biasanya lembaga yang ngirimnya akan diperingati. Itu konsekuensi terendah. Konsekuensi terparahnya tidak akan mau ngambil lagi dari Indonesia. Oh, jadi merugikan perusahaan, Betul. merugikan teman-teman kita yang mau kerja. Betul. Merugikan satu negara bisa disebut ya gitu. Karena Merugikan jadi satu negara. kehilangan kesempatan. Betul. Betul. Ya mudah-mudahan lah Kang Reza bisa terus membantu Amin. anak-anak muda Siap. untuk bisa bekerja di Jepang. Amin. Dan kapan-kapan kalau diminta buat ngisi siap ya Siap. ke anak-anak muda gitu ya. Saya kan punya komunitas Siap. di Sinergi Indonesia. Boleh. Nanti kapan-kapan saya undang dengan teman-teman, lalu nanti dijelaskan ke teman-teman yang mungkin mau sekolah, Nah, ya. mau betul. kerja gitu ya, mau main juga boleh gitu Boleh. ya. Gitu nanti mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Betul. Mungkin ada apa closing statement buat anak-anak muda kita yang sedang mencari kerja, mencari informasi, mangga disampaikan langsung. Siap. Oke, terima kasih banyak Kang Haru atas waktunya. Jadi memang anak-anak muda di Indonesia mungkin kalian kesulitan gitu ya untuk mencari pekerjaan yang layak di negara kita, di Indonesia. Tapi jangan berkecil hati. Yang mungkin kalian merasa kok saya di Indonesia meskipun dapat kerja cuma dihargai dengan gaji segini. Di luar sana banyak ya kesempatan yang bisa kalian raih, bisa kalian dapatkan dan kalian bisa lebih dihargai. Gitu. Jadi jangan berkecil hati, tinggal bulatkan tekad ya. Dan ke luar negeri itu bukan hanya melulu tentang uang, tapi tentang bagaimana merubah mindset. Ketika kita pulang menjadi orang sukses, mindset kita berubah dan kita bisa berkontribusi lebih untuk negara ini. Gitu mungkin. Jadi bukan hanya termotivasi untuk uang, tapi bisa jadi itu bisa meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Oke. Gitu. Terima kasih Kang Reza. Terima Ngomong-ngomong, kasih banyak. UMK-nya berapa nih perbandingannya kalau di Jepang sekarang aja? Ya, Untuk perawat tuh UMK-nya berapa? ya 5 sampai 6 kali lipat daripada di situ. 5-6 kali lipat. Oke, makasih ya Kang Reza. Siap, terima kasih Baik. sama-sama. Sahabat Kopi Inspirasi, demikian obrolan sore-sore sambil ngopi dengan Kang Reza. Buat kalian yang udah sempat bikin kabur aja dulu, tagar kabur aja dulu, boleh kaburnya tapi konsul dulu sama Kang Reza ya. Siap. Bisa kabur ke Jepang untuk mencari pengalaman bekerja di Jepang, dan sekarang kata Kang Reza sudah bisa mau kerja lebih lama juga bisa, tidak hanya harus 3 tahun, bahkan mau bisnis di sana, mau sekolah di sana, mau kerja itu sangat memungkinkan. Tadi juga UMR-nya bisa jadi 5-6 kali lipat katanya, lebih besar ya. Walaupun tadi kata Kang Reza jangan cuma masalah uang ya, tapi masalah mindset ya dari kita, rasa nasionalisme tadi ya. Mungkin kalau udah di luar baru kerasa ya Betul nasionalisme sekali. kita sebagai satu bangsa Indonesia ya. Betul sekali. Kemudian persiapkan diri kita lebih baik ya, cari informasi lembaga pengirim tenaga kerja yang benar, yang terdaftar di Kemenaker. Betul. Kemudian juga latih bahasa, Betul. pelajari budayanya, Ya, dan kalau masalah skill nanti akan dibantu di sana. ya, Begitu ya Kang Reza ya. betul sekali. Oke, sahabat Kopi Inspirasi, sampai ketemu lagi. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrolnya di Jepang ya. Boleh sekali Kang. Oke. Ya. Ayo, Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenun Kang Reza. sami-sami.